upawasa. Upawasa itu nggak makan, nggak minum, nggak menyentuh perempuan. Untuk persiapan muksa. Muksa itu mati terbaik ala Hindu, hilang raga dan sukmanya, hanya bisa dilakukan oleh orang Brahmana. Kalau orang kesatria nggak bisa hilang, maka dibakar, dingaben. Kalau di bawahnya ada kasta namanya Wisya, pegawai negeri. Nah, sampean-sampean pegawai ini kastanya Wisya, itu dibakar matinya kalau sudah punya uang. Kalau baru punya uang, nabung dulu. Nah, di bawahnya ada sudra. Sudra ini petani, pedagang, itu sudra, tukang las, itu sudra. Nah, di bawahnya ada kasta namanya paria, pengemis. Ini matinya nggak ada yang ngurus. Di bawahnya ada kuca. Kuca ini tukang ngutil. Jadi hidupnya ngentit. Apa itu? Tukang motong bansos lah kalau ininya. Itu kuca. Itu matinya juga nggak ada yang ngurus. Di bawahnya ada meleka, maling, kalau ketahuan lari. Tapi di bawahnya ada namanya candala, maling kalau ketahuan berani. Nah, ini begal itu. Nah, ini nggak ada yang ngurus. Nah, makanya mati terbaik itu moksa. Supaya bisa moksa. Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Selamat bergabung di Jonggrang Channel, tempat kita berbagi cerita dan pengalaman. Halal bihalal ini adalah prestasi orang Nusantara membuat Islam jadi indah. Jadi Islam itu jadi indah karena kepinterannya orang Indonesia. Puasa itu sebenarnya ya yang penting nggak makan dari sebelum subuh sampai maghrib. Itu aja intinya, nggak makan, nggak minum, nggak jawil-jawil. Intinya cuman itu. Tapi orang Indonesia jadi pintar, jadi indah. Karena Indonesia ini mataharinya jarang dilihat tumbuhnya secara langsung karena terhalang oleh pohon, maka di Indonesia muncul tradisi imsak. Imsak itu karena mataharinya nggak kelihatan. Di Arab nggak ada begitu, karena Arab itu kalau matahari muncul langsung kelihatan. Di sini juga puasa itu jadi indah, karena puasa orang sini lebih berat dari orang Arab. Orang Arab kalau puasa keluar rumah lihat padang pasir, nggak ada orang pengen makan padang pasir. Tapi orang sini keluar rumah lihat jambu, lihat belimbing. Maka para kiainya daripada kamu gak khusyuk kalau puasa, sebaiknya tidur aja. Maka kemudian setelah itu tidur, dikasih dalil naumuso imin ibadatun, tidurnya orang puasa itu ibadah. Nah, karena tidur terus akhirnya kiainya sepi, maka kiainya pergi ke pasar cari mercon. Akhirnya puasa di Indonesia muncul mercon dar-dor. Maka tidak usah heran kalau ada puasa kok merconnya banyak. Itu khas Indonesia. Terus kalau malam ada sahur. Bahkan sekarang ono sahur ora sahur sak karepmu ono. Nah, itu kehebatan orang Indonesia. Terus selesai puasa halal kayak gini nih, minta maaf. Di Arab sana nggak ada, nggak ada orang kenal tetangga. Nah, di sini bebeknya nelek di halaman tetangganya, maka saling memaafkan. Kerja di pasar, ya salah, itu khas Indonesia. Kenapa? Karena puasa ini harus disyukuri. Berbahagialah orang yang berpuasa dan mau menjalankan puasa, karena puasa ini nggak main-main. Ibadah yang Allah bikin alasan itu puasa, karena puasa itu seperti penyiksaan. Nggak makan, nggak minum, nggak penyiksaan. Tapi Allah kasih alasan. Puasa ini bukan kamu saja,
Tapi orang dulu juga tak suruh puasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, seperti orang dulu. Jadi puasa ini bukan sampean aja yang disuruh, seluruh manusia dari zaman bahula itu disuruh puasa. Makanya puasa ini ibadah yang paling terkenal, karena puasa ini ibadah kuno, kurikulum lama. Ibarat sekolah, kurikulum yang nggak pernah hilang itu berhitung. Matematika itu nggak pernah hilang kurikulumnya. Puasa itu juga sama, kurikulum kehidupan yang nggak pernah dihilangkan oleh Allah. Semenjak zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Nabi Adam itu puasa juga. Sehari di bulan tanggal 13, 14, 15 rembulan itu puasa. Terus 27, 28, 29 akhir bulan namanya puasa Ayyamus Sud. Kalau hari terang puasa Ayyamul Bid. Nabi Idris juga puasa, dikenal dengan puasa tanpa nyawa, bila roh. Makanan tidak ada nyawanya, tanpa ikan, nasi mutih nih cara orang sekarang. Nabi Dawud juga puasa, sehari iya sehari enggak. Nabi Musa sebelum naik gunung Tursina puasa. Nabi Ibrahim puasa. Nabi Isa diajari puasa. Nabi Muhammad juga masih diajari puasa. Dan Nabi Muhammad dikatakan oleh Allah, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, seperti orang dulu. Makanya puasa ini dikenal semua manusia, bahkan semua agama kenal puasa. Itu uniknya puasa. Dulu ada agama kuno, sekarang punah agama itu. Namanya agama Zoroaster. Nabinya Zarathustra. Ajarannya nihilisme. Kalau orang Jawa bilangnya suwung. Itu Tuhannya dua. Tuhan terang namanya Ahriman, Tuhan gelap namanya Ahura Mazda. Nah, dua Tuhan ini suka kelahi, suka usil. Tuhan terang penguasa matahari, Tuhan gelap penguasa rembulan. Kalau dua Tuhan ini kelahi, Tuhan terang kok kalah gerhana matahari. Orang Zoroaster puasa 3 bulan. Kalau Tuhan gelap kalah gerhana matahari, puasa 40 harian gitu. Puasa. Ini orang Zoroaster. Cuman agama Zoroaster itu punah, berganti menyembah api, yang akhirnya di dalam Al-Quran dikenal dengan Majus atau Majusi. Cuman agama Majusi ini punah juga, karena raja terakhir Majusi namanya Rustum yang ada di Persia sana masuk Islam. Raja Rustum ini anaknya dinikahkan dengan anak Sayyidina Ali bin Abi Thalib, namanya Sayyidina Husain, lahir Sayyid Ali Zainal Abidin. Upawasa itu Islam, kemudian orang Majusi tidak lagi menyembah api. Untuk persiapan cuman orang Majusi kalau menyembah api, itu apinya ditaruh di bangunan tinggi panjang, itu namanya manaro. Bisa dilakukan oleh orang Brahmana, sehingga kemudian kalau orang kesatria Allah bisa hilang, apinya dibuang, manaronya ditaruh di depan masjid. Kalau di bawahnya masjid, orang-orang ex Majusi punya manaro, pegawai negeri. Begitu seluruh kaum muslimin lihat masjid orang Persia punya manaro, kok itu dibakar matinya. Kalau sudah punya uang, kaum muslim punya uang, lalu bikin manaro di depan masjid. Nah, di bawahnya ada sudra, akhirnya sampai Surabaya jadi menoro. Itu sudra, tukang las, itu sudra. Puasa. Nah, di bawahnya ada kasta namanya begitu. Kalau masjid khas Arab yang asli ya kotak tutupnya. Ini matinya nggak ada yang ngurus, melepah kur. Di bawahnya ada kuca, menoro, ini menara itu dari tradisi. Jadi hidupnya ngentit. Kubahnya itu kan Islam ketemu dengan Nasrani yang di Konstantinopel. Kemudian itu punya masjid juga nggak ada yang ngurus. Di bawahnya ada meleka, maling dari gereja. Kalau ketahuan lari kubah masjid. Tapi di bawahnya ada namanya candala, maling kalau ketahuan berani. Kubahnya istilahnya Presiden Amerika sama. Nah, ini nggak ada yang ngurus. Nah, makanya mati terbaik itu muksa Majusi. Supaya bisa muksa melakukan upawasa, nggak makan, nggak minum, nggak menyentuh perempuan. Nanti tubuhnya mengecil, nggak mengenal kecil, lap, hilang, imaterial. Itu namanya mokso. Tapi waktu itu banyak yang gagal, sudah mengecil, ingat istrinya.
maka macet jadi jenglot atau Bathara Karang itu. Makanya kalau ada yang ketemu jenglot jangan dijual mahal, itu produk gagal mukso. Itu asalnya begitu. Makanya dulu terus orang-orang di sini mengambil ajaran yang lebih mudah, bukan menahan hawa nafsu tapi ngumbar hawa nafsu. Namanya ajaran Bhairawa Tantra. Itu upacaranya namanya pancamakara, laki perempuan utuh kabeh melakukan hubungan seks bebas sak mblengere. Sisane sekarang di Gunung Kemukus Boyolali itu. Terus minum arak sak mblengere itu. Perutnya biar kenyang, kasih makan makanan termasuk tumpeng. Nanti biar kalau sukmanya pergi, tubuhnya masih ada, namanya ngerogo sukmo, kasih makan daging manusia, maka tukul sumanto itu. Akhirnya orang di sini mampu punya ilmu ngerogo sukmo, sukmane pergi diajak nyolong namanya ngepet, sukmanya pergi dijak mateni wong namanya santet, dijak mencintai perempuan namanya pelet. Nah, itu kuat sekali ajaran itu. Sehingga dengan ajaran Bhairawa melalui lautan Kertanegara sanggup menaklukkan Mongolia, menjadi negara terkuat di dunia, penakluk 2/3 dunia. Itu karena penganut Bhairawa. Itu pelindu sekarang lah, pakai pelayaran. Itu makanya dulu terus paling berat itu Islam masuk ngadepi yang ini. Maka didatangkan ulama Persia namanya Sayyid Samsuddin Al-Baqir Al-Farsi, tapi lidah Jawa, lidah Hono Coroko, maka nyebut Sayyid Samsuddin Al-Baqir Al-Farsi meleset dari Syekh Subakir itu. Lidah susah orang Jawa. Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir jadi Syekh Jumadil Kubro. Karena lidah Hono Coroko itu kan susah. Alhamdu keluarnya Al-Kamdu, ya Hayu ya Qayyum ya Kayuku ya Umu. Robbil Alamin keluarnya Robbil Ngalamin karena punyanya Mogo Botongo. Gak punya dot, punyanya lo, maka Ramadan keluarnya Romlan. Nah, makanya orang-orang ini datangkan Syekh Subakir ini ngadepi orang Bhairawa. Nah, orang Bhairawa akhirnya lari ke Banyuwangi sana, dipimpin Menak Sembuyu Bajul Sengoro. Nah, di sana diajar sama muridnya Syekh Subakir namanya Maulana Ishaq, makanya di Kemantren Lamongan itu. Akhirnya Menak Sembuyu nyerah, anaknya yang perempuan dikasihkan sama Mbak Ishaq, lahir Raden Ainul Yakin Sunan Giri, makamnya Gresik. Maka orang Bhairawa hilang, lari ke Bali. Tapi lama-lama tumbuh lagi orang Bhairawa di Kediri, nyembah patung Totok Kerot di daerah Pagu Pamenang, tempat moksanya Joyoboyo. Diajar sama Sunan Bonang, akhirnya nyerah. Lah begitu nyerah, ya sudah, kamu muternya tetap gak apa-apa, laki perempuan, tapi jangan nudo, pakai baju. Arak diganti teh, kopi atau air putih. Tumpeng karena itu halal nasi gak apa-apa. Ingkung manusia diganti ingkung pitik. Mantra ngerogo sukmo diganti kalimat tauhid la ilaha illallah. Makanya kemudian ada Indonesia punya tradisi tumpengan. Itu yang dandani namanya Sunan Bonang. Nah, Sunan Bonang mengajarkan kepada Sunan Kalijogo muridnya untuk disebarkan di seluruh Jawa. Sunan Kalijogo mengajarkan pada muridnya namanya Sunan Geseng. Sunan Geseng mengajarkan pada muridnya namanya Mbah Abdul Halim Pangeran Benowo, Surabaya sini. Mbah Benowo mengajarkan pada Mbah Abdul Rahman Pangeran Sambulasem, diajarkan kepada Mbah Jabar Tuban, diteruskan oleh muridnya namanya Mbah Sufyan Tuban, teruskan muridnya Mbah Abdul Halim Boyolali, punya murid Mbah Abdul Wahid Solotigo, punya murid namanya Mbah Khairon Purwodadi, punya murid Mbah Asy'ari Jombang. Nah itu Jombang lagi punya putra Kiai Hashim Asy'ari, maka pengikut Kiai Hashim Asy'ari tidak alergi sama tumpeng. Nah ini berhubung orang Jombang berarti saya jelaskan. Jadi halal bihalal Jombang, tumpeng juga Jombang. Jadi biar Jombang itu ngertinya nggak cuman besut mancamino. Jadi puasa. Makanya karena
upawasa itu nggak makan, nggak minum, nggak menyentuh perempuan. Makanya ketika Islam datang membawa tradisi nggak makan, nggak minum, nggak menyentuh perempuan, namanya Syahrus Siam, kok seperti upawasa. Maka orang Indonesia menyebutnya bulan puasa. Jadi kalau sampean pengen tahu kenapa Ramadan kok disebut bulan puasa, karena dulu ada namanya upawasa, nggak makan, nggak minum, nggak menyentuh perempuan. Makanya kemudian Syahrus Siam disebut bulan puasa, karena dulu upawasa. Orang Buddha itu juga pelajaran puasanya ada. Ketika ingin mendapatkan kesempurnaan menuju nirwana, itu puasa di bawah pohon bodhi, pakai kain selempang, tidak pakai daleman. Itu waktunya tidak terbatas sampai mendapat pencerahan. Agama besar Yahudi juga puasa. Kalau peringatan Yom Kippur mereka puasa. Nasrani juga diajari puasa. Kalau hari Jumat Agung menjelang Paskah juga puasa. Jadi hampir semua agama itu kenal puasa. Karena apa? Ini syariat kuno. Makanya tidak usah heran kalau ada puasa. Apalagi orang Jawa, orang Indonesia ini hobi kalau yang namanya puasa. Makanya variasi puasa terbanyak itu di sini. Ada puasa makan pupus daun namanya ngidang. Ada puasa mangan polo pendem yang di bawah tanah namanya ngerowot. Ada puasa tidak kena matahari namanya pati geni. Ada puasa gandul duit namanya ngalong. Ada puasa diem macam bisu. Ada puasa ngeluyuhur aja namanya ngidan. Ada variasi puasa itu macam-macam, itu di sini. Dan bagi orang Nusantara dan orang dunia, puasa ini menempati sejarah tersendiri. Hampir seluruh cerita besar itu bermula dari puasa. Rasulullah mendapatkan wahyu setelah puasa, naik turun gunung di Gua Hira, hampir dilakukan selama 15 tahun. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mendapatkan ma'rifatullah itu setelah puasa 25 tahun di padang pasir, dibimbing Syekh Mubarak Al-Majzumi, jadi Sultanul Aulia. Di Jawa Sunan Kalijaga rojone berandal, bisa jadi wali karena puasa 3 tahun. Sunan Geseng itu tadinya cuma tukang ngambil kelapa itu, tapi kuat puasa 3 tahun, baca Ya Hayyu Ya Qayyum, itu bisa lari di atas air dan bisa meneruskan perjuangan Sunan Kalijaga. Padahal dia keliru, yokayuku yukayumu. Saridin disuruh puasa sama Sunan Kudus, kalau kamu mau jadi penerusku yang hebat, puasa 3 tahun di atas pohon kelapa, baca Allahu Akbar, dilakukan 3 tahun, jadi pengganti para wali, namanya Syekh Jangkung. Akhirnya Saridin, wong Pati pasti kenal itu. Dan itu pun keliru, mestinya Allahu Akbar, keliru, lowo bubar. Itu sejarah besarnya puasa, jangan sembrono. Ki Gede Pemanahan penjenengan cerita sama Sunan Kalijogo, jeng Sunan, saya pengen juga jadi raja. Ki Penjawi dapat pati, Kang Mas Raden Fata pun itu Demak, kabeh pun itu niku Haryo Penangsang angsal Pajang, Kang Mas Joko Tingkir dapat Pajang, Haryo Penangsang dapat Jipang. Saya dapat daerah mana? Ki Gede Pemanahan matur Sunan Kalijogo, ya ndak ada, semuanya sudah habis yang baik-baik, tinggal 5 tempat, itu pun tempat setan. Tempat setan pertama ada di ujung timur namanya Alas Purwo. Tempat setan kedua ada namanya Alas Roban. Tempat setan ketiga ada namanya Alas Larangan Cirebon. Tempat setan keempat ada namanya Alas Ketonggo Ngawi. Lah tempat setan yang kelima namanya Alas Mentau lereng Merapi. Makanya kamu milih yang mana? Milih Mentau aja. Wah, kalau kamu milih Mentau, setannya gede-gede, kamu puasa 20 tahun biar ditemani sama Ki Ageng Giring, jangan turun. Puasa 20 tahun di Bang Lampir Gunung Kidul, ini Pak Doso pasti tahu itu.
itu bekas bokongnya itu sampai nyitak begini. Akhirnya apa? Mampu betul Mbah Alas Mentau ditemani Ki Gede apa Ki Gede pun temani Ki Ageng Giring. Mbah Alas Mentau punya anak namanya Danang Sutawijaya, mampu menjadi raja. Mbah Alas bikin negara namanya Mataram, yang akhirnya dipecah Belanda jadi dua, Jogja sama Solo, yang akhirnya dipecah lagi Hamengkubuanan, Pakualaman, Mangkunegaran, Kasunanan. Puasa itu. Ki Ageng Pengging pengen punya anak jadi raja, suruh puasa sama Sunan Kalijaga 7 tahun. Akhirnya punya anak namanya Joko Tingkir jadi Rojo Pajang. Puasa. Calon Raja Mataram itu ada yang nggak mau jadi raja karena takut kalau jadi raja tidak alim. Maka dia keluar dari kerajaan namanya Raden Bagus Harun, menempuh perjalanan spiritual puasa 7 tahun di daerah Ponorogo, Kampung Pagotan, di samping sumur. Yang sumurnya itu akhirnya ditirakati selama 7 tahun. Tahun ke-7 sumurnya itu naik airnya 7 meter. Tanggal 27 Ramadan, aku dapat Lailatul Qadar. Maka sumurnya dikatakan dengan nama sumur Sewu Wulan. Karena sumur Sewu Wulan, maka kampungnya sekarang disebut Kampung Sewulan, di belakang pabrik gula Pagotan itu. Raden Bagus Harun akhirnya punya anak perempuan galaknya luar biasa, dikenal dengan nama Nyi Ageng Alap-alap. Lalu ngamuk naik di atas pohon. Dinikah Raden Santri, punya anak namanya Mbah Maktum. Nikah punya anak Mbah Maklum, nikah punya anak Mbah Tafsir Anom, nikah punya anak Mbah Qolibi, nikah punya anak Mbah Ilyas. Mbah Ilyas menjadi kandepak pertama di Surabaya. Punya anak perempuan galak namanya Nafiqoh. Dinikah sama Kiai Hasyim Asy'ari, punya anak Kiai Wahid Hasyim, nikah sama Nyai Solikah binti Bisri Sansuri Jombang, punya anak Abdurrahman Wahid. Bener-bener terjadi seorang ulama jadi presiden walaupun 2 tahun luwung. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe dan tekan tombol notifikasi agar tidak ketinggalan konten terbaru dari Jonggrang Channel.